Nyari flash disk yang bisa diajak daily activation, namun dengan body yang cukup kokoh, harga di bawah 50.000. Sebenarnya untuk kecepatan read and write-nya di bawah 50.000, SanDisk Cruise Blade sudah bisa menjawabnya. Namun kelemahannya dia bodinya masih full plastik. Jadi bukan kasus yang jarang bodinya itu patah kayak gini. Beruntungnya punya admin masih bisa diakalin dengan menambahkan slot tip di bagian belakangnya untuk mempertebal bagian penumpang kuningan ini agar bisa terbaca di device. Meskipun bodinya tinggal sebelah kayak gini. Makanya di kisaran harga yang sama, admin mencoba mencari-cari flashdisk yang memiliki kemampuan read and write mirip namun dengan bodi yang lebih kokoh. Di marketplace, admin nemuin salah satu flashdisk dari brand yang cukup sering admin jumpai, namun belum pernah mencoba salah satu produknya. Di sini dia nyediain flashdisk juga, dengan kecepatan read and write-nya yang sama dengan SanDisk Cruise Blade. Read 50-25 Mbps dan write-nya 6-12 Mbps. Namun dia memiliki bahan bodi yang cukup kokoh, full metal, harga yang hampir mirip, di bawah 50.000. Dia lebih murah sedikit dan penyimpanan 2 kali lebih besar. Di sini admin punya SanDisk Cruise Blade 16 GB dan Acom 32 GB. Namun di bagian penilaian, admin cukup banyak menemukan ulasan yang mengatakan jika flashdisk ini sangat lelet untuk read and write-nya setelah pemakaian yang cukup lama. Namun banyak juga yang memberikan ulasan untuk bintang yang bagus juga. Entah mereka tidak peduli dengan kecepatan transfer yang penting bodi kokoh. Dengan harga yang murah jadi tidak ada lagi kasus flashdisk tidak bisa digunakan karena bodinya patah atau gimana. Di beberapa video YouTube admin juga menemukan ulasan yang hampir mirip, di mana flashdisk ini katanya lelet banget sesudah pemakaian yang cukup lama. Ini dari si pembuat videonya ya. Tentunya admin tidak menonton yang reviewnya dari channel Acom officialnya langsung ya, untuk mendapatkan informasi dari user yang langsung aja, karena tidak banyak juga video yang mengulas flashdisk ini di YouTube. Nah, jadi sesuai deskripsinya, dia bodinya menggunakan full metal cukup kokoh dan cukup kompleks juga, simple. Ukurannya lebih kecil dari flashdisk Cruise Blade. Packingannya cukup bagus ya. Dia dapat boxnya juga dari plastik. Karena ukurannya yang kecil, dia dapat tali gantungannya juga. Yang cukup berguna biar gak mudah hilang aja mungkin. Dapat kartu garansi juga yang tidak diisi, kosong ya. Tidak ada pertanggal pembelian di sini. Jadi ini gimana ya? Kita coba flashdisknya apakah kecepatannya bisa sesuai dengan dia punya deskripsi. Dia kebaca 29,2 GB. Sudah biasa ya, flashdisk yang 32 dapatnya 29 atau lebih. Yang 16 kebacanya 14 sekian, ya gitu-gitulah. Entah dia kepotong sistem atau gimana. Kita coba transfer file dengan ukuran 1 GB-an. Dari SSD langsung ke flashdisk Acom ini. Kecepatan transfer dapat di 21 Mbps, turun ke 20, naik lagi ke 21, 2, 3, 4, tapi ini gak tahu entah bertahan sampai kapan. Dan ya, dia menyelesaikan tugasnya dengan kecepatan transfer cukup stabil di 21 Mbps-an. Sekarang kita coba tes sebaliknya dari flashdisk Acom ini ke SSD. Dia dapat berapa dengan ukuran file yang sama? Ya, dia dapat kecepatan yang sama. Sempat turun sebentar ke 19, namun balik lagi dan berhasil menyelesaikannya dengan kecepatan yang cukup stabil di 21 Mbps-an. Sekarang kita coba lagi transfer dari Cruise Blade ini ke Acom dengan ukuran file yang kurang lebih sama, ya lebih kecil beberapa MB-an lah ya. Dan ya, kecepatan dia malah turun 11 ke 6, turun naik. Dan sampai selesai dia tidak stabil ya. Kita coba balik lagi transfer Acom ke Cruise Blade. Ya di sini Cruise Blade
yang admin miliki sudah tidak dalam kondisi prima ya, yang tentu saja kecepatannya sudah menurun jauh. Tapi kita coba aja. Nah ini bahkan lebih turun lagi ya. Dia tadi sempat 1 dan selesai dengan stabil di 4 Mbps-an. Itu karena dia mengikuti kecepatan transfer dari Cruiseblade ini ya. Ya memang sudah begitu. Jadi seperti yang kalian tahu, semakin lama kita pakai baca tulis sebuah penyimpanan, maka sel-sel di dalamnya akan semakin banyak yang mati. Dan tentu saja kecepatan dari write and write-nya dia akan mengikuti menurun atau bahkan storage tersebut selesai beroperasi. Namun Cruiseblade ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi ya. Sekitar 1 tahunan lebih dia baru menurunkan performanya. Dan itu juga masih berfungsi dan admin gunakan daily activity sampai sekarang. Kalau Akom ini entah sampai kapan dia mampu mempertahankan kecepatannya di kondisi prima. Untuk mengetesnya sekali lagi, kita coba transfer ulang dari SSD ini ke flashdisk Akom. Apakah dia masih memiliki kecepatan stabil di 21 Mbps-an? Dan wow, dia masih stay di 4 Mbps sampai selesai. Kita coba dari Akom ke SSD. Dia dapat 21 dan selesai di 22 Mbps. Mungkin sekian ya. Jadi mungkin saja bisa benar review-review di kolom ulasan atau di YouTube yang berkata jika flashdisk ini akan sangat lelet setelah pemakaian yang cukup lama. Itu terserah kalian aja, mau pilih bodi yang kokoh atau kecepatan stabil yang cukup lama namun bodi yang kurang awet. Atau jika kalian tipe yang kurang hati-hati ketika menggunakan barang portable seperti ini, mending beli versi yang di atasnya. Karena flashdisk banyak juga yang menyediakan kecepatan yang tinggi dengan bodi yang kokoh dan tentunya sel yang cukup banyak, sehingga kecepatan read and write-nya bisa bertahan stabil cukup lama. Namun nambah harga sedikit lagi. Ya tergantung kebutuhan ya. Kalau admin beli Akom ini untuk kebutuhan packing file klien saja. Jadi bodinya yang kokoh terkesan mewah jaja. Ditambah dia udah dapat box juga, tali gantungan, dan yang terpenting file bisa aman. Dibanding beli SanDisk Cruiseblade yang KW-KW dengan harga 16 ribuan itu banyak dijual, jadi hati-hati ya. Ini udah cukup lah ya, karena yang paling penting itu file kalian. Oke, semoga bermanfaat.